Selamat sore, selamat datang di acara Klinik Hukum program Magister Hukum Untak Semarang. Para Bapak Ibu yang saya cintai, pemerhati Klinik Hukum Untak Semarang, sore hari ini kita kembali mengudara ya, kita istilahkan mengudara. Kita akan membahas problem-problem hukum, isu-isu hukum yang terjadi di sekitar kita, yang tentunya kami memilih problem-problem atau isu-isu hukum yang mungkin dianggap in, tapi memang ya harus in ya. Nah, sore hari ini kami mengundang para pakar ini Sri Kandi ya, ibu-ibu, tapi ini pakar semua ya. Ada 2 orang pakar yang kami undang, yaitu yang pertama yang dari jauh dulu saya sapa. Selamat sore Bu Rina Yulianti, Ibu. Selamat sore Bu Anggraini, selamat sore Ibu Widyarini. Mohon maaf. Ya, sama-sama Rina sama Rini. Wah, ini namanya sudah ini ya, 2 ibu ini sama-sama doktor ya, luar biasa. Dan beliau sore hari ini, Bu Rina, saya perkenalkan dulu, Bu Rina Yulianti ini adalah pakar hukum di bidang hukum agraria. Beliau juga adalah seorang praktisi hukum, di mana beliau juga sebagai direktur di sebuah lembaga, yaitu lembaga swadaya masyarakat, khususnya pemberdayaan untuk masyarakat desa. Betul ya, Bu Rina ya? Iya, salah ya? Relawan. Ya. Oh, relawan. Oke, baik. Ya, Ya, sementara yang satu narasumber kita yang berasal dari oh ya, Bu Rina belum saya perkenalkan juga. Bu Rina ini berasal dari Universitas Trunojoyo, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Jadi jauh di sana, yaitu di Pulau Madura ya. Tetapi karena sekarang ini sudah zaman serba canggih, maka tidak ada halangan suatu apapun untuk kita bisa bertatap muka dan berbincang-bincang. Nah, kemudian pakar yang satunya adalah Ibu Dr. RR Widyorini Indrasti Wardani, SH M.Hum. Beliau adalah ahli hukum agraria milik Fakultas Hukum Untak Semarang. Saya katakan begitu karena beliau ini satu-satunya ya, satu-satunya pakar agraria yang ada di Fakultas Hukum Untak Semarang. Selamat sore Ibu. Nah, sore hari ini karena dua-duanya adalah pakar di bidang agraria, tentunya perbincangan kita juga seputar terkait dengan sertifikat tanah dan kepemilikan sertifikat tanah. Dan di mana sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sertifikat tanah yang sekarang ini lagi meskipun belum di launching atau diundur ini katanya ya, diundur, tetapi mau tidak mau nanti ke depan pasti akan sampai ke sana, yaitu sertifikat tanah elektronik. Ya, karena bagaimanapun juga seperti kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita itu dilarang berkerumun, kita dilarang bertemu, ya, mau tidak mau kita menjalankan semua aktivitas kita dari rumah, itu kemudian menyebabkan yang namanya transformasi digital itu merasuk ke dan merambah ke segala aspek kehidupan manusia saat ini, baik itu yang ada di Indonesia, terlebih juga di dunia, semuanya terimbas dengan adanya COVID-19. Oleh karena itu, yang namanya digital itu sudah bukan menjadi keniscayaan lagi, sehingga
sertifikat yang dulunya kita harus mengurus secara konvensional, itu nantinya juga sertifikat itu akan dijadikan menjadi elektronik. Nah, ngomong-ngomong masalah sertifikat, Ibu, ini langsung saja saya mau bertanya, apakah sebetulnya sertifikat hak milik itu dapat dipakai sebagai alat bukti atau seberapa pentingkah yang namanya kepemilikan sertifikat tanah ini sehingga sertifikat tanah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan terlebih tadi saya katakan bisa untuk menjadi sebuah alat bukti. Monggo saya persilahkan kepada Bu Rina Yulianti terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Anggraini. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Untuk memantik diskusi hari ini ada Bu Anggraini selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Untak Semarang. Jadi dan juga yang saya hormati sore hari ini ada Ibu Dr. Widyarini yang menemani diskusi dialog kita sore hari ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu karena ada kesempatan bagi saya untuk bisa berpartisipasi dalam program dialog partisipatif ya yang diberikan oleh program Magister Ilmu Hukum Untak Semarang. Tadi apa yang disampaikan Bu Anggraini tepat sekali ya. Sekarang sudah era digitalisasi begitu, maka yang jauh akan menjadi dekat. Yang dekat kadang bisa jauh karena berdampingan harus menggunakan device-device elektronik. Nah, termasuk layanan-layanan di bidang pertanahan sekarang ini. Tentunya tadi apa yang disampaikan Bu Anggraini tepat sekali, bahwa yang harus kita ketahui dulu, kenapa sih orang itu perlu memiliki sertifikat ketika berbicara memiliki juga yang namanya objek atas tanah. Nah, tentunya berkaitan dengan hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa orang ini ketika mempunyai sertifikat itu agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Nah, tentunya ini yang paling penting yang harus digarisbawahi, bahwa pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan juga nantinya pada saat ada hal-hal yang ingin diselamatkan dari tanahnya, maka seseorang itu bisa membuktikan bahwa dirinya lah yang paling berhak dengan tanda bukti berupa sertifikat. Demikian Bu Ang yang mungkin pertama membuka diskusi kita sore hari ini, kenapa kemudian menjadi penting orang itu harus memiliki yang namanya sertifikat tanah. Nah tentunya ketika kita berbicara bahwa orang wajib mensertifikatkan tanah, bahwa semua subjek pemegang hak itu juga dilindungi oleh undang-undang. Mereka berhak untuk berhak untuk melakukan pendaftaran tanahnya agar bisa memiliki alat bukti yang namanya sertifikat tadi. Demikian Bu Ang yang bisa disampaikan membuka diskusi sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Ya, selanjutnya ini kepada Bu Widyarini. Bagaimanapun juga pensertifikatan tanah ya ini rada belibet. Itu tentunya tidak lepas dari yang namanya pendaftaran tanah ya. Nah, kira-kira Ibu ini sejarahnya bagaimana sih sebetulnya ya? Kenapa kok kemudian setiap masyarakat itu harus mensertifikatkan tanahnya? Ya, bukankah dia itu beli sendiri atau memperoleh warisan dari orang tuanya? Tapi kenapa mesti harus ada pendaftaran tanah tersebut? Monggo silahkan Bu Widyarini. Iya.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. Kaprodi MIH Fakultas Hukum Untak Semarang dan juga Ibu Rina, Dr. Rina Yulianti yang akan menjadi kolega kita ya untuk seterusnya ya. Kita butuh sharing ini masalah agraria ya. Baik ya, memang benar sekali ya. Kenapa kok tanah yang sebenarnya dalam KUH Perdata termasuk buku 2 hukum privat, tapi kemudian menjadi ada campur tangan dari negara ya, sehingga lebih cenderung sekarang menjadi ke hukum administrasi negara karena tanah ini adalah merupakan hajat hidup orang banyak dan pemerintah ikut campur di dalam pensertifikatan hak atas tanah, tidak menjadi hukum privat lagi, tetapi ya masuk hukum publik juga kaitannya. Jual beli pun tidak seperti jual beli pisang goreng, tapi harus melalui program, melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Untuk pengaturannya jelas sejak zaman Belanda seperti juga hukum-hukum yang lain ya. Indonesia tuh nggak lepas daripada pengaturan pada zaman Belanda ya, sehingga secara bertahap ya dari sebelum kolonial kemudian setelah Indonesia merdeka ya, kemudian ada PP 10 PP 10 tahun 61, ada PP 24 dan 7 itu mengalami proses yang terkait dengan tanah ini ya. Jadi mungkin juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai juga dengan pantas nggak ada. Seperti sekarang berkembang ke online ya. Ini memang online ini juga tidak barang baru ya sebenarnya. Di beberapa negara sudah banyak yang menggunakan sistem online ya. Seperti di Korea, di Selandia Baru itu sejak tahun 98, kemudian di Korea itu 96 ya. Indonesia tidak bisa lepas daripada itu, nantinya juga akan ke arah online ya. Jadinya sangat penting pengaturan-pengaturan itu menjadi landasan untuk sertifikat online ya. Saya kira perkembangan ini adalah merupakan tuntutan dari masyarakat Indonesia sendiri dan secara global. Walaupun di Indonesia memang online ini ya berbeda sekali dengan Korea yang masyarakatnya homogen ya. Indonesia itu dari segala aspek itu sangat heterogen ya. Ada yang sudah canggih di dalam elektronik, ada yang sama sekali belum mengenal ya. Ini mempengaruhi di dalam pemilikan hak atas tanah di Indonesia ini ya, walaupun proses harus tetap dilaksanakan ya. Saya kira untuk awal ini kita sudah secara global. Baik, Ibu Widyorini. Jadi intinya bahwa yang namanya untuk mendapatkan bukti kepemilikan, untuk mendapatkan sebuah bukti kepemilikan dari sebuah tanah yang dimiliki oleh seseorang warga Indonesia ya tentunya ya. Kalau warga asing kan enggak, apakah bisa memiliki sertifikat tanah? Tidak ya? Nah, kalau warga asing nggak bisa ya. Oh iya. Ya, oke. Ya, oke. Nah, artinya untuk mendapatkan sebuah bukti atas kepemilikan tanahnya, maka orang itu diharuskan oleh undang-undang ya tadi yang sudah disampaikan, dari itu yang dimulai dari zaman Belanda katakanlah seperti itu nggih, terus kemudian zaman kemerdekaan dan kemudian saat ini ya. Saat ini dan kemudian itu dengan adanya perubahan peraturan meskipun undang-undangnya masih sama ya Bu ya, Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 ya, tetapi peraturan pelaksananya itu sudah berubah-ubah ya. Dan intinya bahwa bukti kepemilikan sebuah tanah yang kemudian diwujudkan di dalam sebuah sertifikat itu sangat penting
bagi masyarakat. Begitu ya. Nah, sekarang ini saya beralih kepada Ibu Rina Yulianti. Nah, apa sih maksudnya bahwa sertifikat tanah itu adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat, ya, yang terkuat. Meskipun itu bukan mutlak, ya, meskipun itu bukan mutlak, hanya itu tidak, ya. Tetapi itu dikatakan sebagai terkuat. Monggo silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ang atas komentar nanti yang akan saya sampaikan, bahwa kenapa kemudian sertifikat kita itu sebagai tanda bukti hak memiliki sifat sebagai alat bukti yang kuat, bukan yang mutlak, karena memang ini ya, kita menganut yang namanya sistem publikasinya, sistem publikasi negatif yang unsurnya positif. Artinya bahwa hak atas tanah yang sudah didaftarkan tadi, yang sudah memiliki hak sesuai dengan yang dimohonkan, masih bisa digugat ketika ada pihak lain yang kemudian merasa memiliki hak. Nah, itulah yang dikatakan kuat bukan mutlak. Karena kalau mutlak atau sempurna, maka yang namanya sertifikat sebagai alat bukti ini akan tidak bisa lagi digugat diotak-atik ya, karena sudah sifatnya adalah mutlak atau absolut. Yang seperti itu dalam hukum tanahnya mengikuti asas publikasinya positif, sedangkan kita negatif. Sehingga meskipun ada sertifikat tanah yang sudah diterbitkan, ketika ada pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat atas sertifikat tersebut. Nah, artinya itulah yang dikatakan sebagai tanda alat bukti yang sifatnya kuat tetapi tidak mutlak. Seperti itu, Bu Ang. Oke, baik. Ya. Artinya sertifikat yang dimiliki oleh seseorang itu bagi dia akan mendapatkan ini sertifikat saya dan itu menjadi bukti yang kuat. Tapi itu bukan mutlak. Kalau misalnya muncul sebuah sertifikat yang lain yang ternyata diklaim itu adalah sama, begitu ya? Begitu tapi, ya? Ya. Tapi ke depan sepertinya yang saya pahami sedikit terkait dengan Renstra dari Kementerian ATR BPN, dalam rencana ke depan akan merubah sistem ini dari sistem publikasi negatif berunsur positif menjadi sistem publikasi positif. Nah, tetapi ini akan menjadi banyak pertanyaan, terutama bagi kami yang selama ini di lapangan tahu persis ya, bagaimana carut-marutnya yang namanya tanda bukti hak yang dimiliki masyarakat ketika pemerintah akan merubah sistem publikasi menjadi positif. Ya, ketersediaan data kita terkait tanah itu masih sangat minim. Kalau nanti akan diberlakukan sistem publikasi positif, maka akan banyak nanti warga atau masyarakat yang haknya akan bisa hilang ketika mereka tidak lagi bisa untuk menuntut atau menggugat. Nah, karena itu senyampang dengan ke depan akan berubah menjadi digitalisasi ya layanannya ya. Jadi kalau kita lihat di PP terbaru itu 18/2001 itu kan pendaftaran elektronik. Nah, ketika pendaftaran elektronik maka hasilnya kan sertifikat elektronik. Nah, ketika pendaftaran itu kan ketersediaan data validitasnya harus kita jaga betul. Karena semua informasi awal itu kan ada di desa. Nah, ketika nanti desa sendiri belum siap untuk menyediakan data yang transformasinya begitu transformasi yang dari mereka biasa mengerjakan kerja-kerja yang sifatnya manual begitu harus ke arah digitalisasi. Kalau tidak ada pendampingan, tidak ada pembinaan, tidak ada pendanaan, terutama saya menjadi pesimis. Apakah bisa digitalisasi pelayanan elektronik ini akan bisa memberikan jaminan kepastian hukum? Begitu, Bu. Ya, oke, baik. Ya, jadi artinya, monggo silakan.
Terima kasih, betul sekali ya. Dari kemarin memang ada kita mau berangkat ke positifnya, Bu Dr. Rina, betul sekali. Itu juga sudah ada di PP 2497 yang namanya Lembaga Rights for Working itu ya. Namun sampai hari ini belum bisa dilaksanakan karena memang di satu sisi bentuknya masih PP ya, PP 2497 dan itu harusnya undang-undang. Itu memang 5 tahun pertama itu masih bisa dirubah, kemudian 5 tahun kedua apabila ada bukti yang lain membuktikan bisa menjadi tidak lagi bisa dirubah sertifikat hak atas tanah itu. Iya. Tapi salah satu hal kendala yang mendasar di sini kalau kita mencoba studi banding dengan luar negeri, ternyata harus masing-masing memiliki asuransi ya dan negara itu, dan itu sekarang mungkin menjadi proses adanya BPJS itu mungkin ya. Dan yang kedua jelas bentuknya itu harus dirubah menjadi undang-undang ya. Itu adalah merupakan satu landasan di mana akan ke positif karena seorang yang memiliki hak atas tanah telah 5 tahun sudah tidak dapat dirubah. Tahun 97 sudah muncul pasal tersebut, pasal 32 PP 249. Namun sampai hari ini di lapangan memang tidak mungkin bisa dilaksanakan ya, karena ya satu para hakim kan para ahli hukum juga nggak mau ya pakai bentuknya PP mungkin ya. Kemudian satu yang kedua syaratnya juga harus asuransi yang menanggungkan juga negara. Mungkin sekarang menjadi proses yang menjadi penting adanya BPJS itu ya. Kemudian ya mudah-mudahan ya memang sulit ya. Salah satu kendala yang mendasar adalah sifat komunal daripada masyarakat ke individual, dan juga hal itu untuk kepastian hukumnya bagi masyarakat itu juga sekarang mafia tanah masih sangat-sangat ada di lingkungan kita ya. Kemarin terbukti banyak sekali ya. Mungkin Ibu sebagai pengacara seringkali menangani ya hal seperti itu. Ya itu kendala-kendala yang luar biasa di Indonesia untuk menuju ke arah positif itu ya. Ya, oke. Jadi intinya bahwa sebetulnya dengan adanya transformasi digital yang saat ini mau tidak mau harus kita hadapi, ternyata terkait dengan pensertifikatan ini sendiri masih ada hal-hal yang mengkhawatirkan begitu ya. Ya. Tetapi bagaimanapun juga kan ke depan Ibu, kita ini mau tidak mau ya harus menghadapi kan begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Karena bagaimanapun juga masyarakat ini kan perlu diedukasi, Ibu. Nah, acara ini, klinik hukum ini, ya, acara klinik hukum PMIH ini diadakan kan dalam rangka kita juga memberikan edukasi terkait dengan hukum ya kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham. Sebetulnya apa sih sebetulnya hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Ya, masyarakat kita ini majemuk nih. Ya, ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pedesaan. Mungkin Bu Rina punya pengalaman yang lebih yang lebih banyak di masyarakat pedesaan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Ya, mungkin ada kasus-kasus yang bisa disampaikan Ibu, dan kemudian bagaimana cara penyelesaian terkait dengan hal tersebut. Monggo silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ang. Nanti mungkin apa yang kami temukan di lapangan, Bu Rini juga bisa memberikan solusi begitu ya Bu ya, yang alternatif solusi lah bagi kami. Betul. Bagi kami yang menghadapi hal seperti ini. Jadi rata-rata yang kami temukan di desa itu ketersediaan data ya, terutama ketersediaan data itu yang sangat minim yang kami temukan. Jadi karena berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan, yang saya temui ini di banyak desa, terutama yang di Madura yang telah kami teliti itu tidak tertib dan tidak terdokumentasinya dengan baik terkait dengan data pertanahan. Kemudian riwayat tanahnya tidak jelas.
kemudian tidak didukung pengarsipan yang baik, dan ketersediaan data tanah dengan model buku yang manual ini ternyata masih banyak digunakan, dan selain rawan rusak, hilang, dan tidak diperbarui, itu yang kami temukan di lapangan. Dan salah satu lagi yang menjadi temuan kami di lapangan bahwa ini ya, di Madura itu terkait dengan data atau riwayat tanah dalam buku register tanah ini, ketika kepala desa lama itu tidak lagi menjabat, itu biasanya ditahan ini dokumennya. Jadi dianggap ini dokumen pribadi, bukan dokumen negara. Nah, ketika ditahan, ketika ada pejabat baru, kadang ada yang minta tebus, ada yang menyatakan hilang, dan lain-lain. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan di lapangan ketika kita bicara digitalisasi dengan transformasi tadi, bagaimana kemudian mendokumentasikan yang seperti ini, yang terutama desa-desa yang sama sekali tidak punya register tanah, datanya tidak ada, tidak punya peta. Nah, kalau saya pribadi, saya sebagai ini ya, akademisi dan juga sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, ya alternatif yang bisa dilakukan sementara adalah bagaimana kemudian desa ini melakukan pemetaan partisipatif ya. Jadi mereka harus mencoba melakukan inisiatif sendiri untuk menyelamatkan, memberi kepastian pada warganya terkait dengan penguasaan hak atas tanahnya, maka haruslah yang namanya inisiasi untuk melakukan pemetaan partisipatif itu dilakukan. Dari inisiasi desa lah, kan ada dana desa yang bisa dianggarkan untuk melakukan pemetaan partisipatif. Nah, ini tentunya bisa membantu, paling tidak endingnya nanti adalah ada ini ya, tata kelola pertanahan di tingkat desa yang cukup baik, terdokumentasi dan diarsipkan dengan jelas, dengan baik, dan riwayat-riwayat tanahnya juga menjadi baik kalau kemudian itu tertata, teradministrasi, dan juga sudah dilakukan pemetaan. Dan tentunya itu akan membantu tujuan negara ya, terutama terkait dengan one map policy atau kebijakan satu peta. Saya kira itu yang bisa dilakukan selain terus melakukan ini ya, menyadarkan ya, kesadaran hukum masyarakat bahwa pendaftaran tanah itu sangat penting. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Rini. Iya, monggo Bu Rini. Iya, terima kasih ya, Bu Dokter. Memang kendalanya luar biasa ya, Bu Rini ya. Tidak hanya dari segi edukasi kepada masyarakat, namun sekarang kadang-kadang ada beberapa yang mengkondisikan ketidakpahaman masyarakat itu untuk memanfaatkan juga. Ya. Padahal yang di daerah perkotaan sudah merangkak menuju ke digitalisasi ya, di satu sisi masyarakat belum siap atau mungkin ya harus menyiapkan sumber daya manusianya, menyiapkan secara administratif sudah harus tertib dulu ya, karena setelah tertib kemudian baru bisa ke arah yang lebih baik lagi ya. Digitalisasi itu memang kelebihannya banyak sekali ya. Di sini mempermudah birokrasi dalam pengurusan sertifikat, mampu mencegah adanya praktek kolusi, korupsi ya. Kemudian adanya COVID ini bisa mempermudah juga memberikan edukasi. Namun kembali lagi undang-undangnya sendiri ya, kemarin ada sedikit konflik ya, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 ATR BPN tahun 2021 dengan yang PP 18 yang merupakan undang-undang pelaksana Cipta Kerja itu keluarnya lebih dulu satu Peraturan Menteri Agraria. Namun di dalam Peraturan Menteri Agraria itu diwajibkan untuk penarikan sertifikat yang lama. Ini sebenarnya kan nggak tepat ya. Mungkin Ibu sekali setuju ya. Dan langsung dirubah, itu kan menjadi hal yang PR yang luar biasa bagi BPN juga ya. Sehingga kemudian arah yang di satu sisi P18 tidak menyebutkan sama sekali ya. Ini kemudian menjadi ya polemik juga, akhirnya pada akhirnya dengan melalui DPR juga tidak bisa
ditunda pelaksanaan ini yang 3 Maret 2021 itu mengatakan bahwa elektronik memang belum bisa dilaksanakan. Banyak faktor yang mengakibatkan elektronik ya tidak seperti negara lain yang begitu mudahnya. Di Indonesia sisinya luar biasa tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Rina ya, kemudian di satu sisi secara administrasi sumber dayanya di daerah pelosok-pelosok belum bisa memungkinkan untuk elektronik ini ya. Namun suatu saat saya pastikan kalau memang ya kita ya bukan saya salah apalah ya saya ya ya kita harapkan ini untuk mengurangi segala hal kendala adanya sertifikat ganda, adanya mungkin dengan kerincuan pemilikan yang tahu-tahu sudah dijaminkan orang lain ini menjadi lebih berkurang ya. Ini kita optimis saja, tapi jelas banyak hal yang harus benahi ya, setuju ya, Dr. Rina ya, ya dari segala sektor ya, ini yang perlu kita harapkan lah ya. Nah, yang jelas kita belum siap untuk elektronik saya kira. Walaupun di perkotaan ini sudah ada mungkin ya beberapa yang sudah mulai dengan adanya elektroniknya. Karena perangkat pun, cara memproses pun di dalam elektronik sudah ada. Mungkin di Google itu sudah banyak sekali disampaikan prosesnya gimana, arahannya gimana, diklik di mana, itu sudah ada semua. Jadi untuk yang sudah siap ya monggo saja ya untuk bisa melaksanakan secara elektronik. Tapi kalau yang belum ya masih merupakan alat bukti yang sah ya. Sertifikat elektronik itu juga sudah diatur dalam undang-undang yang tadi sudah sah memang. Jadi kedua-duanya sah secara bertahap untuk mengarah yang lebih baik yang sebelumnya juga tidak dihilangkan. Ya, tidak dihapus ya. Jadi pasal 16 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 itu menjadi hal yang mungkin tidak dilaksanakan karena di situ disebutkan penarikan bukti yang lama ya. Ya. Ya, itu aja. Monggo. Ya, kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Rini, saya sepakat Bu Dr. Rini karena ketika pasal 16 itu tidak segera direvisi, Ibu. Saya setuju itu. Ya, akan menjadi kontradiksi dengan yang ada di PP 18 2021. Betul sekali. Yang di pasal PP 18 sama sekali tidak menyebutkan penarikan untuk yang lama. Pasal 84 itu tidak mewajibkan bahwa yang analog harus ditarik dan dirubah menjadi yang betul sekali. Saya betul dari Bu Dokter ini tadi masih banyak sekali kendala di bawah ya, terutama yang di pelosok-pelosok tadi membuat register saja mereka bahkan tidak melakukan ya. Jadi tidak teradministrasi dengan baik. Kemudian proses digitalisasi yang mungkin sumber daya masih kurang, itu yang mungkin harus diselesaikan lebih dulu menurut saya. Oke, baik. Nah, artinya bahwa sebetulnya sertifikat elektronik itu tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Bu Dr. Rini ya, ini Rina dan Rini ya, Rina dan Rini ini pas nih ya kakak adik ya. Nah artinya tadi ada banyak sebetulnya beberapa hal keuntungan ya, keuntungan yang ada apabila menggunakan sertifikat elektronik. Dan tadi dikatakan bahwa itu mempermudah birokrasi, artinya mempermudah di dalam pelayanan ya. Nah, kalau kita berbicara masalah mempermudah, mempermudah itu kan berarti kaitannya dengan keuntungan, ya kan? Nah, selain keuntungan yang itu, ya tadi juga disebutkan tentunya ada meminimalisir adanya sertifikat ganda. Kan begitu ya, sertifikat ganda. Ya, nah tetapi tentunya yang namanya di dunia ini kan ada dua sisi ya pasti ya. Pasti ya. Ada pagi, ada siang, ada hitam, ada putih. Nah, tentunya pasti ya. Yang namanya sertifikat elektronik
yang nanti akan kalau ini sekarang ini masih ada polemik ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada pilihan boleh masih menggunakan yang secara konvensional, tapi kalau yang sudah siap itu bisa pakai yang elektronik, artinya masih ada dua sisi kan begitu ya, masih ada dua sisi. Nah, oleh karena itu tadi ya saya pertanyakan, ada keuntungan, nah tetapi tentunya pasti ada kerugian. Nah, kira-kira kerugian atau sisi sisi gelap lah katakanlah daripada sertifikat elektronik ini, kita ngomongnya rada ini ya. Itu kira-kira apa ini sehingga masyarakat itu bisa, supaya masyarakat itu tahu di mana dia itu di dalam pengurusan sertifikatnya. Kan ada dua pilihan Mas saat ini nih. Semuanya kan belum diharuskan harus elektronik kan, belum ya, belum ada keharusan untuk sertifikat elektronik itu. Nah, masyarakat pasti ada mendapatkan ada dua pilihan. Kira-kira keuntungan itu dia dapat ya, tetapi tentunya kerugian ini dia juga harus tahu. Masyarakat ini harus dipahamkan ya, harus diedukasi ya. Kira-kira apa nih kerugian atau kelemahan dari adanya sertifikat elektronik ini? Monggo silahkan Bu Rina. Terima kasih. Pasti kita kalau melakukan satu perubahan itu ada sisi-sisi lain yang mungkin akan dalam tanda kutip menjadi korban dan sebagainya. Nah, tentunya dalam sertifikat elektronik tadi yang sudah disampaikan Bu Rini, banyak sekali keuntungan atau kelebihannya ya dari Bu Ang tadi, mulai kemudian birokrasi, mencegah pemalsuan, dan karena paperless bisa dibawa kemana-mana, basisnya web, kemana saja bisa dicek. Checking itu tidak perlu harus datang ke lokasi bawa fisik yang analog, tapi bisa dari jauh pun kita remote begitu ya. Nah, yang kekurangannya menurut saya, dan itu perlu diedukasi terus kepada masyarakat, bahwa kalau saya melihat ada dua sisi di situ. Yang pertama adalah sisi teknis dan sisi hukum sendiri. Yang sisi teknis itu yang berdekatan dengan masyarakat, yang perlu selalu kita edukasi bahwa yang namanya elektronik itu sangat mudah ya. Hasil-hasil dari teknologi itu yang kemudian kita biasa mengenal yang namanya diretas itu ya, dihack gitu. Nah, itu tentunya menjadi pertimbangan atas keamanan secara teknis, meskipun memang di sana sudah ada standarisasi yang dilakukan untuk safety bagi sertifikat L. Nah, menurut saya agar terhindar dari hal-hal semacam ini, karena ini teknis, edukasi kemudian pembelajaran bagi masyarakat agar tidak berdampak pada banyak diretas, kemudian disalahgunakan oleh orang lain ketika memberikan barcode-nya dan lain-lain. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, terutama yang belum melek digitalisasi. Nah, ini yang bahaya ini. Dan yang kedua, menurut saya dari sisi hukum, mungkin kita sebagai akademisi sudah sering banyak mendengar bahwa aspek digitalisasi pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat L itu dalam konteks sistem hukum kita masih debatable juga dalam pembuktian. Mungkin nanti di pengadilan ya, mungkin nanti bisa juga menambahkan perlu harmonisasi peraturan menurut saya. Ketika di Undang-Undang ITE menyatakan konsep normanya pasal 5 itu bahwa informasi elektronik itu sebagai alat bukti yang sifatnya adalah perluasan ya, bukan berdiri sendiri. Yang kemudian itu di dalam hukum acara seluruh acara yang ada di Indonesia perlu harmonisasi agar tidak terjadi berakibat pada ketidakpastian hukum menurut saya ketika orang-orang mencari keadilan. Nah, bagaimana kemudian hakim punya satu keyakinan yang sama terhadap bagaimana kesahihan dari sertifikat L ini sendiri dalam konteks sebagai alat bukti elektronik. Menurut saya dua hal itu yang perlu untuk terus dilakukan. Ya. Oke, artinya harmonisasi tadi berbicara masalah harmonisasi. Oke, kalau teknik itu tadi kan kaitannya dengan bahwa
tidak semua masyarakat Indonesia itu atau belum semua masyarakat, kalau saya katakan tidak ya, belum semua masyarakat Indonesia itu yang melek terkait dengan digital gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat penggunaan digital di masyarakat Indonesia itu hampir kurang lebih mungkin 80% ya. Kita ini terbesar di dunia loh. Ya, ya kan, penggunaan internet ya. Tetapi artinya itu hanya terkait dengan dia buka YouTube, membuat konten, ya bikin TikTok gitu ya. Tetapi terkait dengan hal-hal yang katakanlah hal-hal yang urgent yang berkaitan dengan nanti sesuatu akan menimbulkan akibat hukum, ini yang masyarakat itu belum aware ya, belum sadar ya terkait dengan hal itu kan gitu ya. Nah, terlebih lagi tadi dengan hukum ya. Nah, tadi dikatakan bahwa itu perlu harmonisasi. Kira-kira harmonisasi ini antara undang-undang yang mana dan undang-undang yang mana, Bu Rina? Harmonisasi hukum. Mungkin yang akan diharmonisasi itu yang undang-undang agraria, peraturan yang ini. Peraturan pelaksananya. Tadi mungkin Bu Rini sudah menyinggung tentang yang nomor 1 tahun 2021 tadi nggih Bu Rini ya. Mungkin dengan harmonisasi yang dimaksud Dr. Rina mungkin terkait dengan hukum acaranya ya. Ya, betul. Itu yang saya tangkap di situ ya, dengan hukum acaranya harus seberapa jauh sertifikat elektronik itu menjadi bukti ya. Betul. Dalam jual beli hak tanah dan lain-lainnya, dalam perbuatan hukum terkait dengan tanah ya. Karena memang dalam hukum acaranya belum diatur mungkin ya. Iya, walaupun sebuah alat bukti yang sah. Sepakat saya bahwa dalam hukum acara karena kita ke HR kemudian ke mana KUHAP itu masih berbunyi sama sih sebenarnya menyatakan perluasan. Tapi yang sudah bagus itu yang saya pahami ada di Undang-Undang Tipikor yang memang secara eksplisit menyebut perluasan sebagai Tipikor masuknya di informasi elektronik itu di Undang-Undang Tipikor. Nah mungkin ke depan hukum acara menurut yang tadi disampaikan oleh Bu Rini itu betul harus segera diharmonisasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Menurut saya itu. Oke. Ya, jadi ini malah justru sebetulnya momen yang tepat ya, karena beberapa saat yang lalu, minggu yang lalu saya juga mendengar itu di grup asosiasi dosen-dosen hukum acara perdata itu khususnya ini lagi mengegolkan terkait dengan hukum acara untuk dijadikan menjadi undang-undang yang baru kan gitu ya. Nah, kalau bisa saya tambahkan Bu, monggo. Akta elektronik aja di Undang-Undang ITE masih belum di ini ya Bu Rini ya kalau boleh saya sampaikan. Belum, yang ada yang elektronik PPAT itu kan belum diakui di Undang-Undang gitu. Yang ada yang di yang 2019 itu. Yang 2019 yang terkait dengan sertifikat elektronik itu. Kemudian saat sedikit memberikan fenomena yang mungkin kemarin ada mahasiswa yang tanya, Bu itu yang enggak elektronik aja banyak masalah, apalagi nanti yang elektronik muncul seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi PR kita semualah ya. Agar elektronik ini tidak yang tadi ditanyakan oleh moderator bahwa apa sih kelemahannya ya. Ini tadi betul sekali sumber daya manusia yang mereka memang harus benar-benar paham betul ya. Nanti akan dimanfaatkan juga sama orang-orang pinter ya. Inilah yang kita bahayanya di situ ya. Padahal sertifikat merupakan alat bukti yang sah yang kalau elektronik kan merubah sedikit bisa merubah alat bukti itu. Itulah yang kendala yang luar biasa untuk di Indonesia ya, agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sertifikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang
yang harus dipegang, menjadi penting sekali bagi pemilik hak atas tanah. Ya, kalau uang kemarin aja ya sertifikat asli bisa kemudian 2 orang bisa dirubah atas nama orang lain, apalagi elektronik yang demikian mudahnya ya untuk merubah suatu identitas atau apa. Ya inilah yang mudah-mudahan masyarakat dan pemegang kewenangan ya untuk bisa memberikan bahwa masyarakat kita itu majemuk sekali. Nanti betul sekali tadi dikatakan banyak yang dirugikan, nanti itulah yang jadi masalah ya. Jadi harus benar-benar siap ini ya. Yang penipuan terkait dengan itu. Saya kira itu yang mungkin baik. Jadi apa ya? Jadi tadi ya kita berbicara masalah keuntungan dan kerugian ya. Kira-kira kalau ditimbang itu rasa-rasanya juga masih 50-50 ya antara keuntungan dan kerugian daripada sertifikat elektronik ini. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira urgensinya bagaimana? Apakah memang harus elektronik atau kedua-duanya bisa jalan? Ini menurut pendapat para ibu-ibu ini gimana ini? Kira-kira ke depan ini? Kita ini ya mengabaikan oke lah ini saatnya apa era digital kan begitu ya, tetapi kalau kita melihat ada keuntungan dan ada kelemahan juga dan itu 50-50 ya ini rasanya bagaimanapun juga masyarakat itu kan tentunya menginginkan sesuatu hal yang pasti bagi harta benda yang mereka miliki kan begitu. Monggo silahkan Bu Rina. Ya, kalau saya pribadi memang menuju arah transformasi digital itu tidak mungkin semudah membalik telapak tangan ya dengan kondisi masyarakat yang seperti ini ya. Mungkin yang pertama yang menurut saya ya untuk sementara dua-duanya seperti yang disampaikan Bu Rini tadi harus tetap kita upayakan bahwa yang analog juga masih diakui dan yang ke depan sertifikat L itu juga bisa. Jadi kalau saya sih sebaiknya memang dua hal itu bisa dimiliki. Artinya yang analog adalah yang dalam bukti fisiknya, kemudian dalam bentuk digitalnya sebagai dokumen elektroniknya adalah sertifikat L. Jadi kalau saya sepertinya harus dua-duanya itu yang. Jadi malah dua-duanya harus dipenuhi ya. Sertifikat L sebagai backup data yang bisa kita bawa secara mobile karena berbasis web di mana saja bisa diakses, dan yang analog dalam bentuk fisik tadi menurut saya juga masih perlu. Kalau saya mungkin punya pendapat yang lain. Iya. Moga Bu Rini. Iya, saya ya memang kembali lagi ke heterogenitas ya, ke situ ya. Memang lebih baik ya dua itu, saya setuju sekali ke Rina ya, sehingga selain nggak bisa dimainkan di dalam elektronik, tapi juga kita punya bukti fisik ya, karena memang ada anggapan ya di PP 10 tahun 61 itu kan definisi sertifikat salinan buku tanah dan surat ukur ya. Betul. Ya itu kembali ke situ, dan ada yang mencoba itu bertentangan dengan pasal PP 10 tahun 61 ya kan, bukti itu tetap harus ada, berarti padahal itu bentuknya ATR peraturan Menteri Agraria, jadi ada lex specialis derogat legi inferiori di situ ya, walaupun PP 2497 sudah definisinya sertifikat sudah berubah ya, jadi alat bukti hak ya yang bisa berbentuk macam-macam ya itu. Jadi peraturannya pun juga mendukung adanya dua bentuk bukti, alat bukti sertifikat itu ya. Jadi yang harusnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi itu. Akhirnya saya setuju sekali urgensinya, pentingnya elektronik itu penting juga ya. Di satu sisi kita juga globalisasi, mengurangi hal-hal yang tidak baik, yang mencoba menyalahgunakan apa yang ada, tapi di satu sisi memang kita tidak lepas dari agar lebih memperkuat lagi
alat bukti yang kita punya, hak atas tanah yang kita punya, ya lebih baik ada fisiknya, ya. Itu juga di PP 10 juga ada, ya, diatur di situ. Walaupun sudah dicabut dengan adanya PP 2497, saya kira itu. Ya, oke, baik. Jadi ini dua-dua narasumber ini setuju bahwa sebetulnya malah dua-duanya, ya, dua-duanya, bukan hanya satu, tapi dua. Ya, artinya dua-dua itu artinya yang analog dimiliki, ya, tetapi sertifikat secara elektronik pun, ya, ada, ya. Ini kan dua-duanya semakin menjadikan bahwa si pemilik itu mempunyai sebuah bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan tanah. Betul, begitu ya? Tadi ya, kalau saya tidak salah tangkap ya. Yang dimaksud begitu ya. Jadi dua-duanya itu dipakai gitu ya. Dua-duanya dipakai itu kan dalam rangka untuk begitu ya, Bu Rina ya dan Bu Rini ya. Ya, meskipun mungkin bisa saya tambahkan ini ya terkait dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh ATR BPN. Mungkin Bu Rini juga perso bahwa mereka sebenarnya juga berhasil dengan sistem hak tanggungan elektronik yang sudah berjalan. Tetapi tentunya ini tidak bisa disamakan ketika kita bicara sertifikat elektronik, karena hak tanggungan ini bukan hal yang krusial ketika bicara hak atas tanah. Tentunya orang akan tidak tertarik untuk menggandakan yang namanya sertifikat hak tanggungan karena itu berkaitan dengan jaminan ya. Tapi kalau sertifikat tanah ini kan rawan sekali karena orang akan berupaya agar bisa mendapat keuntungan dari situ. Ya, kita tidak, kemudian itulah artinya kita harus memilih mana yang memang urgensi digitalisasi itu bisa dilakukan dalam layanan ini, terutama yang diberikan oleh ATR BPN. Kalau hak tanggungan elektronik mungkin sangat memungkinkan ya, karena itu akan memudahkan ketika berbicara persoalan hukum jaminan dengan perbankan atau yang lainnya, lembaga pembiayaan yang lain. Tapi kalau berbicara sertifikat tanah dan itu ada jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya, saya pikir ya dua-duanya itu begitu ya, meskipun ada prestasi lain di dalam hal digitalisasi ini. Begitu Bu An. Jadi artinya dua-duanya itu lebih baik dimiliki. Kan gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ini ya, ini nih di pikiran saya nih, seandainya nih orang itu sudah cenderung ya sudah kita kan juga kalau tadi dua-duanya kan, tapi pemerintah kan begini, tadi ada juga kalimat dikatakan bahwa kalau sudah sertifikat itu dielektronikkan ya, sertifikat analognya kan ditarik, kan gitu ya. Itu di pasal 16 ya, ATR BPN 1. Ya. Tapi itu di banyak yang itu jadi masalah, akhirnya anggota DPR dan itu tidak setuju. Nah, karena ya di PP 18 2001 sama sekali tidak disinggung terkait dengan penarikan yang lama. Jadi itu yang justru menjadi banyak yang keberatan ya atas penarikan dari warkah-warkah yang lama itu ya. Kita nggak pas lah kalau langsung terjadi penarikan, makanya kemudian dihubungkan dengan PP 10 tahun 61 yang itu kan berarti bertentangan, kan itu bentuknya peraturan Menteri Agrarian nomor 1 ATR BPN itu loh. Masalahnya di situ. Jadi memang itu yang menjadi polemik. Ya, sebaiknya jangan ditarik. Ya. Kemudian menterinya Sofia Jalil juga mengatakan semua akan ditarik, diganti dengan digital, dan ini banyak sekali diungkapkan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kita belum bisa untuk bisa satu-satunya elektronik sertifikat ini menjadi perubahan yang cepat lah ya, kita butuh proses ya untuk bisa menjadikan sertifikat L itu alat bukti yang sekarang dipakai oleh para pemilik hak atas tanah. Nah, baik.
Artinya begini, artinya bagaimanapun juga kan acara ini diadakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan sertifikat elektronik ya, kepemilikan sertifikat elektronik. Kalau tadi dikatakan, oh kalau begitu dua-duanya ini dielektronikan juga, kemudian yang lama juga masih dipegang, kan begitu? Ya, nah ini nih kira-kira masyarakat itu kemudian ya kira-kira ini ya, apakah memang undang-undang itu mengharuskan harus elektronik, harus ada elektronik, atau ini nanti tanggapan ibu-ibu semua ya, atau ya sudah elektronik boleh, tetapi tidak pun juga tidak apa-apa sepanjang dia memang mempunyai sertifikat yang analog. Monggo Bu Rina. Satu aja ini. Saya pikir tadi ya sudah sangat banyak disinggung oleh Bu Rini juga dan apa yang sudah saya sampaikan bahwa ketika berbicara apakah diharuskan begitu, kalau untuk saat ini saya pikir keharusan itu masih mengalami kendala satu dalam konteks teknis yuridis tadi yang disampaikan Bu Rini, ada pertentangan antara Permen 1 2021 dengan PP nomor 18 tahun 2021 itu dulu yang harus dibenahi. Dan juga tentunya terkait kesiapan, kalau kemudian dipaksakan saat ini ke depan harus sertifikat L, saya yakin akan menimbulkan banyak persoalan nantinya. Di kemudian hari kalau tidak ada kesiapan dari sisi sumber daya dan lain-lainnya. Jadi sebaiknya memang bisa yang sudah dengan analog ya harus diberikan kepastian dengan analognya. Kalau ingin merubah menjadi digital atau sertifikat L, karena mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti yang disampaikan oleh Bu Doktor ini tadi terkait BPJS pun sekarang akan mengarah ke sana harus punya sertifikat. Nah, tentunya untuk hal-hal semacam ini mungkin sertifikat L lebih fleksibel ketika akan kita integrasikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Menurut saya ya kita bisa memberikan pilihan kepada masyarakat apakah mereka akan mengakses yang analog atau akan mengakses yang sertifikat L, karena itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika ada kebutuhan yang mengharuskan menggunakan sertifikat L, maka masyarakat harus melakukan transformasi juga, tetapi tidak dengan kemudian tadi ya ada pasal yang harus menyerahkan analog untuk diganti kepada yang sertifikat L. Menurut saya itu sih Bu Ang. Yeah. Oke, baik. Mungkin Bu Rini mau nambahin? Ya memang dari beberapa sumber ya, memang mulai 23 Maret 2021 itu sertifikat L ditunda ya. Ini dari DPR dan juga dari ATR BPN itu memang ditunda sampai kemudian siap ya, tapi kapan siapnya juga kalau nggak dipaksa juga menjadi tidak siap-siap terus ya, masalahnya gitu ya. Harusnya ada progres ya, paling nggak ya secara cepat mengedukasi mengarah ke elektronik ya. Saya kira itu bisa lebih baik ya dari segala sektor lah, dari masyarakatnya sendiri, kemudian dari aparat di ATR BPN, dari semuanya, dari PPAT kan terkait semuanya. Ya itu dari semuanya ya harus segera untuk memprogres ke arah elektronik. Itu memang harus dilaksanakan ya bagi semuanya yang terkait dengan tanah atas tanah di Indonesia. Ya, baik. Artinya kalau bisa saya simpulkan ya, terkait dengan sertifikat elektronik ini ya dibutuhkan banyak persiapan ya dan kesiapan baik itu untuk pemerintah maupun masyarakat ya. Untuk pemerintah terkait dengan dokumentasi data tanah ya, terkait dengan dokumentasi data tanah ya, di mana tanah itu berada, kemudian kebijakan pemerintah yang mendukung terkait dengan adanya sertifikat
tanah ya secara elektronik, kemudian pemetaan partisipasi ya yang memberikan dukungan kepada nanti munculnya sertifikat elektronik itu, kemudian juga tata kelola data tanah ya, ada tata kelola data tanah di desa, dan yang lebih penting lagi adalah adanya kesadaran masyarakat serta edukasi kepada masyarakat. Mungkin perbincangan kita sore hari ini dapat saya simpulkan yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita ya, kita sudah hampir 1 jam ini nggak terasa ya, kita ngobrol-ngobrol 1 jam ya sudah ya. Dan tentunya ini nanti ke depan bisa ditindaklanjuti lagi ya. Ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang akan yang ada dan tentunya membutuhkan sebuah solusi ya, sebuah solusi pemecahan supaya masyarakat awam ya memahami terkait dengan masalah-masalah hukum yang ada di sekitar kita yang sekarang ini sedang in. Nah, namun sebelum kita akhiri ya acara ini, saya mohon satu kalimat statement lah dari Bu Dr. Rina Yulianti. Monggo Bu, dipersilahkan terkait dengan sertifikat elektronik ini. Iya, sertifikat elektronik ini adalah keniscayaan ya yang bisa dilaksanakan oleh Indonesia tentunya, tapi perlu persiapan-persiapan yang harus terus didorong baik dari pemerintah maupun masyarakat. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih. Monggo Bu Rini. Ya, terima kasih ya. Ya, statement saya ya. Sertifikat elektronik ini ya wajib ya untuk kita laksanakan selanjutnya. Nah, ini jelas mengurangi banyak permasalahan terkait dengan konflik-konflik tanah yang ada di Indonesia yang sekarang sudah saya kira merangkak Presiden dan juga pemerintah mencoba untuk apa toh masalah di pertanahan ini ya yang banyak hal yang dirugikan ya, ini salah satunya ya dengan sertifikat elektronik ini ya. Namun ya semuanya jelas harus siap, itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Akhirnya para pemerhati klinik hukum program Magister Untak Semarang, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini terkait dengan sertifikat elektronik sebagai alat bukti yang kuat menjadikan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat pemerhati klinik hukum program Magister Untak Semarang. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Rina. Sampai ketemu, jangan ini ya, nanti kami undang lagi untuk kita bisa berbincang-bincang lagi seputar masalah hukum. Terima kasih Bu Rini. Selamat sore, sampai berjumpa dan salam sehat selalu. Amin, amin. Merdeka. Merdeka. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Izin les ya.